Gimana kabarnya anak-anakku? Sudah sarapan pagi hari ini? Berarti sudah siap menerima materi dari Bapak ya? Baiklah, sebelum kita masuk ke materi seperti biasa, Bapak akan absen dulu hari ini. Hari ini ada yang tidak masuk? Untuk semua ya? Dari jumlah anak 23 semuanya hadir? Alhamdulillah, kalaupun ada yang tidak hadir, mudah-mudahan untuk pertemuan yang akan datang bisa hadir ya. Nah, di sini sebelumnya Bapak akan menjelaskan materi IPA pada hari ini, yaitu upaya meningkatkan hasil belajar IPA bagian-bagian tumbuhan dengan menggunakan media video visual atau yang dilihat oleh anak-anakku yang ada di depan papan tuh. Nanti ketika materi berjalan, kalian sedang menyimaknya. Setelah menyimaknya ada interaksi tanya jawab yang boleh tanyakan dengan Bapak, ya. Paham? Nah, di sini motivasi dari Bapak adalah hari ini kita belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan melihat langsung seperti aslinya. Jadi nanti media video ini anak-anakku dia seperti nyata yang ada di kebun-kebun kita. Ya. Seperti biasa kalian kalau main di kebun melihat buah-buahan, nah itu nanti akan ditampilkan di layar ini. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi tersebut melalui yang ada di depan papan tulis. Yang mana tujuan pembelajaran dari Bapak? Tujuan pembelajarannya secara umum melalui media audiovisual siswa dapat menjelaskan tumbuhan dan fungsi dengan benar. Tujuan khususnya siswa dapat mengidentifikasikan, menjelaskan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya. Kita masuk ke materi ajar bagian-bagian dan fungsi bagian tumbuh. Nah, sekarang anak-anakku bisa melihat ke papan tulis. Kita akan menyimak atau melihat pembahasan materi yang telah Bapak sampaikan atau Bapak rangkum dalam suatu media atau audiovisual. Anak-anak bisa menyaksikannya ya. Nah, silakan kalian menyaksikan. Nah, pembelajaran IPA tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tentang bagian tumbuhan dan fungsinya dari tema 3 subtema 1 Ngupel IPA kelas 4 SD. Selamat belajar. Yang pertama, mari kita kenali bagian-bagian dari tumbuhan. Dari bagian yang paling bawah adalah akar. Hingga ke atas ada batang, lalu ada buah, ada daun, dan juga ada bunga. Mari kita kenali fungsi-fungsi dari setiap bagian. Dari bagian yang pertama adalah akar. Fungsi dari akar antara lain mengokohkan tumbuhan agar tidak mudah tersabut, menyerap air dan mineral. Selanjutnya, tempat menyimpan cadangan makanan seperti singkong dan wortel. Mari kita kenali bagian-bagian akar. Di dalam akar ada ujung akar, rambut akar, cabang akar, dan akar utama. Jenis akar ada dua macam, yaitu
atau monokotil seperti kelapa, rumput, padi, jagung, dan tumbuhan hasil mencangkok. Akar tumbang terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan dari batang. Akar ini dimiliki oleh tanaman dikotil atau tanaman berkeping dua. Contoh tanamannya yakni kedelai, mangga, jeruk, dan melinjo. Fungsi dari batang antara lain adalah sebagai penyokong tubuh tumbuhan, sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar ke daun, menyebarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan, serta sebagai cadangan makanan untuk beberapa jenis tanaman seperti tebu. Jenis-jenis batang berdasarkan kambiumnya ada dua, yaitu batang berkambium dan batang tidak berkambium. Contoh batang berkambium adalah mangga, sedangkan batang yang tidak berkambium adalah kelapa. Berdasarkan bentuknya terdapat batang yang berkayu dan batang basah. Batang berkayu contohnya adalah jambu, dan batang basah seperti bayam, dan batang rumput seperti padi. Dari batang kita pindah ke daun. Fungsi dari daun adalah tempat membuat makanan atau tempat terjadinya proses fotosintesis, serta tempat penguapan air dan alat pernapasan pada tumbuhan. Kita menuju ke bagian-bagian daun. Bagian daun ada pelepah daun, tangkai daun, dan juga helai daun. Berdasarkan bentuk tulangnya, daun dibedakan menjadi daun penyiring, contohnya daun mangga, daun menjadi, contohnya daun pepaya, dan daun melengkung, contohnya daun sirih, daun sejajar, contohnya daun jagung. Berdasarkan jumlah helai daun pada setiap tangkainya dibedakan menjadi dua, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Contoh daun tunggal adalah daun jambu, dan contoh daun majemuk adalah daun putri malu. Ini adalah proses fotosintesis. Tumbuhan membutuhkan energi cahaya, karbon dioksida, serta air untuk proses membuat makanan atau fotosintesis, yang nantinya akan menghasilkan zat makanan dan juga oksigen. Kita pindah ke bunga. Fungsi bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji, yakni untuk penyerbukan. Dari penyerbukan nanti akan muncul buah. Fungsi buah adalah melindungi biji serta cadangan makanan untuk biji berkecambah. Adalah mangga dan juga apel. Di dalam buah terdapat biji. Fungsi biji adalah jika ditanam akan menjadi tumbuhan baru. Biji dibedakan menjadi dua, yaitu biji yang berkeping satu atau monokotil dan berkeping dua atau dikotil. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran tadi. Ya, itulah tadi yang telah kalian saksikan adalah pembahasan materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya yang melalui audiovisual yang telah kalian saksikan anak-anakku. Nah, di sini telah membahas berbagai macam di antaranya adalah akar, bagian-bagian akar dan fungsinya, daun, batang, yang mana telah kalian lihat ya. Nah, di sini Bapak ingin mencoba bertanya kepada kalian ya. Bapak percaya kalian telah menyimak tadi? Nyimak nggak tadi? Nah, coba sekarang Bapak kasih pertanyaan. Sebutkan fungsi akar pada tumbuhan. Siapa yang menjawab? Siapa ini? Silakan Sia yang menjawab. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Iya. Cukup?
Ada lagi? Ya. Cukup nggak? Ya, yang telah dijawab oleh saudara, oleh anak kita siapa? Sia. Siapa? Oh, Sihabudin, ya. Ya, betul sekali. Sihabudin itu jawabannya. Saya ulang lagi. Nah, apa jawaban tadi? Jawabannya adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Iya, betul sekali. Ya. Ada lagi yang mau jawab nggak? Nggak. Ya. Bapak kasih pertanyaan lagi. Bapak. Pertanyaan yang kedua, sebutkan fungsi batang. Siapa yang mau jawab? Ya, silakan siapa? Sopi. Ya, Sopi apa jawabannya? Hah? Oh, pertanyaannya di sana, Pak. Hah? Sopi? Oh ya, jawabannya yang telah dijawab oleh Sofi tadi itu, ya. Kasih tepuk tangan untuk Sofi. Sofi yang lima. Lanjut. Kalau Bapak kasih pertanyaan satu lagi ya. Sebutkan fungsi daun. Siapa yang menjawab? Siapa ini? Azam. Ya, silakan Azam. Apa jawabannya? Ya, jawabannya. Ya, betul. Kasih tepuk tangan lagi untuk Azam. Ya. Cukup ya, 3 pertanyaan aja ya. Ya. Nah, itu tadi kita membahas, anak-anakku, kita membahas tentang materi pembelajaran IPA, materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, yang mana telah kita saksikan, telah Bapak sampaikan. Kalau masih ada yang tidak paham, boleh bertanya dengan Bapak. Semuanya paham tidak? Semuanya paham? Kalaupun sudah paham, kita akan ya. Kalaupun kita sudah paham, Bapak akan mengakhiri materi ini, ya. Kalaupun sudah paham. Tapi kalaupun seandainya masih belum ada yang tidak paham, boleh ditanyakan nama Bapak sebelum Bapak akhiri materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Cukup materi Bapak? Ya, kalaupun cukup, mungkin pertemuan kita pagi hari ini kita telah membahas materi bagian-bagian tumbuhan. Bapak berharap kalian sudah dapat memahaminya. Mudah-mudahan nanti kalian dapat mempelajarinya di rumah, materi-materi